Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuri Sutanto, SSI MSc. Saya adalah seorang dosen ataupun tenaga pengajar di Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Bidang kepakaran, keahlian, ataupun peminatan saya adalah bidang fisika lingkungan. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Sebagai bagian dari proses ini, saya sedang menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk bidang pengajaran dalam bentuk video pembelajaran. Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah Fisika 1A dengan kode MPF 111. Mata kuliah Fisika 1A adalah mata kuliah wajib dan inti keilmuan yang diambil oleh mahasiswa semester 1 sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini juga dirancang dengan pendekatan OBE atau Outcome Based Education. Dalam OBE, seluruh pembelajaran dirancang secara sistematis dengan dalam konteks Outcome Based Education atau OBE tersebut, terdapat 3 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu yang disebut dengan DIA, terdiri dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Ketiganya menjadi kerangka untuk memastikan bahwa proses pembelajaran benar-benar mengarahkan mahasiswa mencapai Learning Outcome atau capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan CPL ataupun CPMK. Adapun Delivery adalah cara dosen merancang dan menyampaikan pembelajaran agar mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian interaction adalah proses komunikasi dan kolaborasi yang terjadi selama pembelajaran sehingga mahasiswa aktif membangun pengetahuannya. Dan yang terakhir adalah assessment adalah proses mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Dalam OBE, assessment tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Ada PL dan CPMK dalam pembelajaran ini telah ditetapkan oleh Prodi Fisika. Terdapat satu capaian pembelajaran yang dibebankan terhadap mata kuliah ini, yaitu CPL2. CPL2 sendiri berfokus pada kemampuan mahasiswa menelaah konsep dasar fisika klasik dan kuantum, serta dapat memanfaatkan berbagai metode analisis untuk menyelesaikan persoalan yang relevan. Pada video pembelajaran kali ini adalah pekan ke-9 yang berfokus mengenai materi dinamika. Adapun subbab materi dinamika pada pertemuan kali ini terdiri dari yang pertama ada gerak dan gaya, kedua hukum 1 Newton, ketiga hukum 2 Newton, keempat beberapa gaya khusus, yang kelima hukum 3 Newton, yang keenam beberapa gaya yang terdapat di alam, dan yang ketujuh penerapan hukum Newton. Metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Di awal pertemuan saya akan membangun suasana kelas, kemudian dilanjutkan dengan apersepsi, dilanjutkan dengan materi, diskusi, dan tanya jawab. Tidak lupa di akhir pembelajaran akan dilakukan evaluasi secara lisan dan penyampaian tugas project base untuk pertemuan selanjutnya. Pembelajaran pada minggu 10 yaitu demonstrasi alat peraga project base. Mahasiswa melakukan presentasi, sesi tanya jawab, serta pemberian feedback dari teman dan dosen. Tidak lupa sebelum memulai presentasi, saya akan memberikan form penilaian presentasi atau demonstrasi mahasiswa. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran mata kuliah Fisika 1A yang telah dirancang dengan pendekatan SCL dan OBE. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang, sore. Oke, hari sore. Gimana kabarnya seminggu libur? Tenang ya. Tenang ya. Kalau saya tanya, pertanyaannya saya ubah, gimana kabarnya setelah memikirkan UTS? Puji Tuhan ya, ada yang bilang puji Tuhan, ada yang bilang alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi hari ini akan ada sedikit flashback kemarin kayak gitu kan? Flashback ya. Kemarin saya bilang kalau saya berpindah 3 langkah, kemudian kembali 1 langkah, berapa jaraknya, berapa perpindahannya? 4. Apa yang 4? Perpindahannya 4. Yakin? Jaraknya 4. Coba, siapa yang bisa bantu jawab? Apakah jawaban temannya benar 4? Perpindahannya? 1. Perpindahannya 2. Jaraknya 4. Oke, seperti itu. Terus kemarin ada satu lagi pertanyaan. Beda kinematika dan dinamika apa? Kinematika adalah kan ini kita belajar dinamika nih.
bab minggu lalu kan kita belajar tentang kinematika. Jadi ada perbedaan antara kinematika dan dinamika. Ayo Bang Pandri. Lupa. Oke, kalau dinamika yang akan kita pelajari? Oke, disebabkan oleh gaya. Artinya kalau bisa bantu jawaban yang lain? Oke, hari ini kita akan masuk ke bagian hukum. Ini tahu? Bapak terkenal sains Einstein? Depannya N. Oke, kita akan belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton ada berapa? 3. Satu, apalah yang satu? Inersia, keinersian satu benda. Gimana? Terus yang hukum kedua ada yang ingat? Hukum kedua? Oke, hukum kedua itu kalau dari rumusan adalah F sama dengan M dikalikan A. Artinya benda itu bergerak. Kalau yang hukum pertama tadi artinya benda itu dalam posisi diam dan akan tetap diam jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Sedangkan yang hukum kedua itu dia akan bergerak ketika dia terkena oleh gaya. Oke, hukum yang ketiga ada yang ingat? Aksi reaksi. Artinya kalau saya dorong ini tembok, ada yang tembok ya. Oke, ada balasan ya, ada balasan gaya. Yang saya kasih adalah aksinya. Tembok itu sebenarnya membalas. Ada reaksinya. Tapi karena tembok itu terlalu padat, jadi dia nggak nampak membalasnya. Oke, kalau lentur mungkin akan ada gelombang ke belakang terus maju lagi ke depan. Oke, seperti itu. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya dinamika selama 2 minggu pertemuan gitu ya. 2 minggu pertemuan kita akan belajar dinamika. Tadi saya sudah mereview sedikit tentang materi minggu lalu tentang kinematika. Alhamdulillah ada beberapa yang ingat. Oke. Sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan ya. Jadi capaian pembelajaran pada minggu kali ini dan minggu depan itu ada 1, tapi akan ada 2. Saya bagi menjadi 2. Yang pertama itu kalian bisa menganalisis konsep gerak, baik itu kinematika dan dinamika secara tepat serta terampil, serta mampu membuat dan terampil melakukan demonstrasi alat peraga sederhana. Oke, jadi di akhir pertemuan akan saya kasih alat peraga seperti apa yang harus kalian buat, dan minggu depan kalian demonstrasikan itu di depan kelas orang ya. Kemudian harapannya kalian mampu memperagakan dari hasil analisis, kalian bisa memperagakan, kalian bisa membuat sebuah alat demonstrasi sederhana. Kemudian sub dari CPMK-nya sendiri, di sini saya harap kalian mampu menganalisis konsep gerak dinamika serta terampil membuat alat tadi. Oke, jadi harapannya kalian bisa analisis nih. Analisisnya dalam bentuk apa? Kalau saya dorong meja, oke, saya kan artinya memberi gaya nih. Oke. Nah, karena kita mempelajari dinamika, artinya kita belajar gaya-gaya yang membuat meja ini terdorong ataupun tidak terdorong. Gaya yang pertama yang paling besar ya tentu saya dorong meja. Tapi adakah gaya lain kira-kira yang membuat benda ini tertahan ataupun meluncur begitu hebatnya? Gesekan. Oke, itu ada gaya lagi yang mungkin kalian tahu? Gravitasi atau gaya berat. Kemudian ada satu lagi gaya normal namanya. Gaya normal. Nah, semua itu akan dipelajari di bab ini. Jadi kalian bisa membuat, kalau saya punya kotak saya tempelkan dinding kayak gitu ya. Gaya beratnya mana? Gaya normalnya mana? Gaya geseknya mana? Nah, itu yang akan saya harap kalian capai di pembelajaran kali ini kayak gitu ya. Oke, jadi nggak ada 2 gaya. Oke, coba dianalisis dulu gaya apa. Banyak sih gayanya. Gaya apa yang nampak dari orang? Tarik dan dorong. Oke, konsepnya di sini adalah sigma F sama dengan 0. Oke. Jadi kalau suatu saat ada pertanyaan kotak dalam posisi diam kayak gitu ya, berapa gayanya? Itu artinya kalian pakai hukum Newton 1. Beda kalau bidang miring, kalau bendanya diam, diketahui bendanya diam, itu pakai hukum Newton 1. Kalau bidang miring bendanya bergerak memiliki kecepatan, artinya kalian harus pakai hukum Newton 2. Jadi bedanya nanti di sini pemakaiannya. Yang paling sering orang bingung itu adalah kapan sih pakai hukum Newton 1, kapan pakai hukum Newton 2. Oke, jadi kalau bendanya diam, balok dalam posisi diam kayak gitu ya, memiliki massa sekian. Berapa gaya yang dibutuhkan agar benda tersebut bergerak? Itu artinya kita pakai hukum Newton 1.
Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sekarang kerangka acuan. Silahkan kalian berpikir dari apa yang saya lakukan sekarang. Kalian udah belajar tentang gerakan? Kemarin sudah ya? Gerak. Kan udah bikin matematika gerak. Oke, sekarang saya bertanya. Saya diam. Tangan saya berputar kayak gini. Saya dikatakan bergerak atau tidak? Gerak. Bergerak di anak olahraga. Tapi kalau di fisika itu masih tergantung apa yang menjadi kerangka acuannya. Oke? Kalau kerangka acuan saya ujung tangan saya bergerak rotasi nih. Tapi kalau kerangka acuannya saya adalah tengah tubuh saya, titik tengah tubuh saya atau kepala saya ini, artinya saya nggak bergerak karena saya nggak berpindah. Saya nggak berpindah kemana-mana. Saya nggak pindah ke depan, saya nggak pindah ke samping, saya nggak pindah kemana-mana. Nah, artinya sekali lagi itu dilihat dari kerangka acuannya kayak gitu ya. Oke, kemudian kalau hukum Newton 2, artinya bendanya bergerak nih. Pertanyaannya adalah biasanya benda itu dikatakan bergerak atau sudah memiliki kecepatan atau memiliki percepatan. Nah, itu artinya bendanya bergerak. Oke, kalau kalian tarik kayak gini, kira-kira maksimal nggak? Terus yang maksimal gimana? Dorong. Kalau saya dorong, ini meja ya. Saya dorong di tengah-tengah. Dengan saya dorong kayak gini, kira-kira lebih gampang yang mana? Atas. Yakin nih? Andai kan sama-sama licin deh. Nah, oke, tadi masuk akal kalau gesek karena di atas bentuk sudut ya. Bentuk sudut. Nah, nanti persamaannya ini akan pakai cos atau sin. Jadi kalau bentuk sudut, maka dia akan, misalnya saya giniin meja, akan bergerak ke depan nggak? Bentuk sudut 90 derajat soalnya. Ya, beda dengan ini. Saya dorong dari tengah-tengahnya, titik tengah-tengahnya. Artinya tenaganya semakin maksimal kalau dia mendekati 0 derajat. Beda kalau saya kayak giniin, gimana caranya itu bisa gerak ke depan? Kalau saya agak miring sedikit, bisa. Tapi butuh tenaga yang lebih besar. Nah, jadi dorong mobil pun, maka orang selalu ngambil tengah-tengahnya, nggak dari atas kayak gini ya, nggak dari atas kayak gini dorongnya. Itu penerapan dari hukum Newton. Kalau ada contoh kasus seperti ini, kalau saya bilang F1-nya besarnya 1 Newton, F2-nya adalah 2 Newton, F3-nya adalah 5 Newton, kemana benda M1 dan M2 akan bergeser? Ke kanan atau ke kiri? Silakan coba jawab. Kenapa ke kiri? Karena 3 lebih besar ya. Newton. Yang searah apa aja? Ada. Yang searah ada dong. F1 dan F2 dia searah. Oh, F1 F2 searah. Besarnya totalnya 3 Newton. Ya. Terus? Ditarik sama F3 5 Newton. 5 Newton. Masih ada berarti ya, ada 2 Newton ke sana. Oke, ke sana ya, seperti itu. Oke. Saat benda ini terdorong, ada beberapa gaya. Yang pertama, gaya yang saya berikan dengan telunjuk saya, gaya dorong saya atau F-nya, F besarnya. Nah, kemudian di mana gaya beratnya, di mana gaya normalnya? Dari ini. Dari yang saya lakukan. Silahkan dibaca coba kira-kira. Gaya berat di bendanya, arahnya kemana? Kemana? Tembus ke sana, sana. Oke. Ke bawah. Oke, coba saya minta pendapat dari teman lain. Gaya beratnya kemana? Benar nggak jawaban temannya? Ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Gaya beratnya yang mana? Kenapa gaya berat ke bawah? Oke, ini gaya gravitasi ya, gaya berat ya. Gaya berat itu artinya dia ke bawah. Ke bawah ya, ke bawah. Oke. Sekarang yang agak susah, gaya normalnya kemana? Oke, ke atas. Ada jawaban lain? Raymond mau koreksi jawaban temannya? Berarti di atas. Berarti dia tegak lurus terhadap permukaan. Oke ya. Jadi benar dari jawabannya. Gayanya itu tegak lurus ke permukaan, ke atas.
Oke. Dan dia nggak bisa gerak kalau nggak ada gaya dari luar. Kenapa? Karena dia jadinya ada F di situ dari luar tuh. Jadi di sini ada min F. W itu kan gaya berat dan min F itu gaya luar, entah itu gaya dorong atau gaya tarik, biar dia itu bisa berpindah. Nah, pas dengan sini tuh saya kurang tahu gak? Oke, sekian. Salah. Terima kasih, siapa namanya? Aditya. Oke, Aditya, terima kasih. Sebelumnya ada yang mau coba menambah? Nggak ada menambah? Oh ya, George, maju George. Suhu. George, mau pakai spidol atau mau jelasin? Jelasin pakai spidol. Oke, jelasin pakai spidol. Oke, dihapus boleh, silakan. Silakan. Baiklah keluarga. Ya. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama kenapa dia menggunakan SIM, yang kedua mengapa dia dikurang, yang ketiga apa tadi Pak? Yang ketiga, saya lupa juga. Apa ya tadi? Apa tadi yang ketiga? Yang pertama sebenarnya tadi. Gaya apa ya? Gaya apa yang bekerja pada itu gitu? Oh ya. Jadi gaya yang bekerja ini adalah gaya luar, seperti yang kita tahu itu adalah force. Yang artinya gaya luar yang bekerja pada sistemnya. Yang kita tahu W itu adalah merupakan gaya gravitasi kan, dengan rumus M kali G. Berarti W ini kan arahnya ke bawah. Ya enggak? Ya. Jadi F ini kan gayanya luar. Jadi dia tuh dikurang, ya kurang lebih karena dia melawan gaya gravitasi seperti yang telah dijelaskan oleh Adit. Ya. Terus mengapa dia menggunakan sin? Seperti yang kita tahu, sin itu adalah tegak per miring kan. Nah, di situ diketahui sudutnya sebelah sini. Sebelah ya di sini ya kan. Tegak per miringnya itu ini. Jadi dia ini melawan gaya W, maka itu dikurang. Terus sinnya kenapa dia pakai sin? Karena tegak per miring tadi. Jadi ini tegaknya, ini sudut miringnya. Diketahui sudut di sini. Kalau dia nanya ke sini, maka dia pakai cos. Tapi karena dia gaya yang berlawanan dengan gaya W, jadi dia ke sini kan? Ya enggak? Ya. Jadi dia pakai sin supaya bisa dikurang. Bisa dikurang dengan gaya gravitasinya. Jadi pakai minus kayak gitu. Jadi pakai minus tuh penyebabnya itu maksudnya. Karena dia berlawanan. Gaya gravitasinya kan ke bawah. Nah ini kita mau anggap dia lah mau setarakan ke atas gitu. W-nya tuh, F-nya tuh ke atas. Apakah benar Pak? Benar. Saya jelas. Cukup ya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Pada siang hari ini kami dari 03 akan mempresentasikan tentang pengaruh gaya gesek pada plastik. Yang pertama, pengertian. Gaya gesek merupakan suatu jenis gaya yang terjadi akibat adanya dua benda dengan permukaan saling bersentuhan. Setiap gaya gesek adalah suatu Saya Pak Delia, saya dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya tentang itu tadi kan ada pengaruh gaya gesek. Nah, jadi di sini kan kita disuruh untuk mencari beberapa pengaruh gaya. Nah, terus kan ada di situ tidak dimasukkan tentang gaya normal. Nah, terus saya meminta coba jelaskan gaya normal itu apa, terus masukkan rumus dan contoh soal. Terima kasih. tidak tambahkan gaya pada permukaan, memang. Dan berarti gaya luar itu yang bekerja adalah konstan, nol.
Tangan bagian belakang. Oke, saya menengahi ya. Kira-kira kalau butuh gaya yang sama untuk mendorong, kira-kira bisa pakai alat apa? Yang gampang ditemukan. Gas sampai daunnya. Pegas gitu ya, bisa ya. Pegas dan sebagainya. Oke. Ya sebenarnya itu nggak masalah. Nggak masalah kalau nggak ada gaya yang didorong, artinya bendanya diam, posisi mula-mula diam. Nah, tetapi mungkin perlu dikaji tuh pengaruh dari gaya normalnya yang membuat itunya apa ya istilahnya ya, membuat itunya bisa bergerak, ataupun sudutnya itu berpengaruhnya di mana sih gitu. Harusnya rumusnya tuh dibuat lengkap tuh. Perhatikan dari sini, ini busur derajatnya. Kami akan membentuk sudutnya itu 20 derajat. Jadi 20 derajat bentuknya seperti ini, bentuk keadaannya. Terus ini adalah massa benda yang kami gunakan. Nilai 94, sekian, dan saat kami memperbesar nilai kemiringannya, kami mendapati kalau nilainya semakin mengecil. Ini artinya jika gaya normalnya jika sudutnya kemiringannya semakin besar mendekati 90 derajat, maka gaya normalnya juga akan mendekati nilai 0. Kemudian lanjut ke gaya gesek. Gaya gesek dengan rumus koefisien gaya gesek yang itu 0,4 yang kami tentukan pada kain kami, dan ini adalah gaya normalnya. Sama dengan gaya normal, semakin besar sudut kemiringannya mendekati 90 derajat, maka akan semakin kecil gaya geseknya. Ini berarti gaya normal ini sebanding dengan gaya gesek, yaitu di mana semakin besar gaya normal maka akan semakin besar gaya geseknya, sehingga semakin kecil gaya normal maka akan semakin kecil juga gaya geseknya. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Video pembelajaran ini adalah bagian dari proses pembelajaran mata kuliah Fisika 1A. Semoga video ini memenuhi persyaratan dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.